Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dan yang solih dan solihah. Walaupun kalian belajarnya dari rumah, tetap semangat. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Untuk fokus pembelajaran pada hari ini adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. 2. Siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baiklah, kita mulai. Anak-anak pasti tahu ini namanya adalah ikan bandeng. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ini kemudian Pak Ulin memiliki bacaan yang berhubungan dengan ikan bandeng. Ini bacaannya. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Bagaimana cara menyelesaikan masalah di atas yang berhubungan dengan pelaksanaan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masalah yang pertama, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya betul, sebaiknya Edo mengajak teman lainnya yang datang untuk bersama-sama menikmati ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Temannya harus, ya betul, ketiga temannya harus menerima jika tidak diberi dan tidak boleh memaksa atau meminta milik temannya karena bukan haknya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Sebaiknya mereka bermusyawarah agar ikan bandeng yang sedianya untuk 6 orang temannya dapat dibagi lagi sehingga cukup untuk 9 orang, sehingga semuanya bisa makan ikan bandeng secara bersama-sama. Sekarang tugas kalian adalah carilah 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Ide pokok atau sering disebut dengan gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Jadi dalam setiap paragraf itu ada inti yang akan dibahas. Nah, itulah yang dinamakan dengan ide pokok atau inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, kemudian bagaimana cara mencari ide pokok? Nah, cara mencari ide pokok, langkah-langkahnya: 1. Bacalah isi paragraf dengan seksama. Jadi anak-anak harus membaca semua paragraf, ya, dibaca sampai selesai, dari awal sampai selesai harus dibaca.
Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Masih ingat? Ya, kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti paragraf. Kalimat utama bisa terletak di awal yang disebut dengan induktif, atau bisa juga terletak di akhir paragraf yang disebut dengan deduktif. Kemudian langkah yang ketiga adalah tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama itu membahas tentang apa? Nah, itu harus anak-anak tentukan. Biasanya ide pokok itu bisa sama persis dengan kalimat utama, tapi bisa juga lebih ringkas. Dari langkah-langkah tadi kemudian kita tarik kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Ya, kesimpulan paragraf adalah ikhtisar atau ringkasan akhir dari suatu paragraf. Jadi paragraf yang panjang kita ambil intinya, kita ringkas. Jadi bagaimana cara membuat kesimpulan? Yaitu dengan cara menggabungkan informasi yang terdapat di dalam kalimat utama dengan kata hubung yang sesuai. Maka menjadi sebuah kesimpulan. Mari kita praktikkan cara membuat kesimpulan. Di sini Pak Guru memiliki contoh bacaan bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Setelah kita selesai membaca, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kalimat utama. Kalimat utama pada paragraf 1 adalah bunglon adalah hewan reptil yang biasa hidup di pohon. Kemudian dari kalimat utama kita tentukan ide pokok paragraf 1. Ide pokoknya, bunglon adalah hewan reptil yang biasa hidup di pohon. Ternyata kalimat utama dan ide pokok sama persis. Kita lanjut ke paragraf kedua, yaitu kalimat utamanya adalah bunglon memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya. Kemudian kita tentukan ide pokoknya. Ide pokok paragraf 2, bunglon memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya. Jadi ternyata kalimat utama dan ide pokoknya sama persis. Kemudian setelah ide pokoknya kita temukan, kita tarik kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bunglon adalah hewan reptil yang biasa hidup di pohon dan memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya. Jadi karena di situ bunglon ada 2, cukup kita tulis 1, kemudian kita beri tanda penghubung dan. Nah, maka sudah menjadi sebuah kesimpulan paragraf. Demikian pelajaran pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.